Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ketika Rasulullah dikejar jin ifrit, dan Rasulullah membaca ayat ini, membuat jin ifrit tersungkur. Ifrit, nama itu mungkin selalu kita dengar ketika seseorang mengumpat atau mungkin kesal. Kendati dewasa ini makin sedikit yang mendengar kalimat itu. Namun yang dimaksud Ifrit adalah jin. Di masa Nabi Sulaiman, Ifrit banyak membantu, namun di masa Rasulullah dan kita dewasa ini jin ini menjadi musuh yang kuat dan menakutkan. Bahkan baginda Nabi pun sempat dikejar dengan bara api dalam kisah Isra Miraj tergambar jelas. Lebih jelas lagi dalam Al-Quran, surat Al-Naml 39 artinya. Aku, jin Ifrit, sanggup membawanya, singgasana Balkis kepada baginda, Nabi Sulaiman, sebelum baginda berdiri dari persidangan ini. Sesungguhnya aku cukup mampu berbuat demikian lagi dipercaya. Dapat dibayangkan betapa kuat jin Ifrit. Ayat ini membuktikan bila jarak yang jauh bukanlah masalah buat bangsa jin. Karena ketidakterikatan mereka pada ruang, mudah saja mereka bepergian ke tempat yang jauh dalam sekejap, atau tinggal pada ruang yang dalam ukuran manusia sangat kecil. Sementara dikisahkan dalam perjalanan Isra, Miraj Nabi Muhammad SAW, sudah digambarkan betapa kuatnya jin Ifrit, karena dia berani mengejar Rasulullah yang dikawal malaikat Jibril. Namun Ifrit berhasil dihancurkan berkat bacaan diajarkan Jibril. Berikut kisahnya, ketika Rasulullah SAW terbang dengan mengendarai burak yang diampingi malaikat Jibril, tiba-tiba beliau melihat Ifrit dari bangsa jin yang mengejar beliau dengan semburan energi api. Setiap Nabi menoleh beliau melihat Ifrit itu terbang membuntuti untuk mencelakakan Nabi dengan terus-menerus menyemburkan energi api dari peralatan obor yang di bawah jin Ifrit itu. Kemudian Jibril berkata, "Tidakkah aku ajarkan kepada Anda, Nabi SAW, beberapa kalimat, jika Anda baca maka akan memadamkan apinya dan terbalik kepada wajahnya lalu dia binasa, hancur lebur." Kemudian Jibril AS memberitahukan doa tersebut kepada Rasulullah SAW. Doa ruqyah dari malaikat Jibril. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada, melampauinya, segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin Ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur lalu binasa dan obornya padam. Hari Bukhari. Sementara di kisah lain, seperti dinukil dari kitab Imam Al-Ghazali, Hawasu Quran, meriwayatkan kisah Ka'ab, pedagang Basrah yang diganggu Ifrit, jin cerdas yang fasih membaca ayat Al-Quran. Seorang pedagang bernama Ka'ab melakukan perjalanan ke negeri Basrah. Ia membawa barang dagangannya untuk dijual. Setelah Ka'ab sampai di Basrah, dia mencari penginapan, namun sudah penuh semua. Karena tidak ada pilihan, Ka'ab berinisiatif mencari tempat istirahat. Ia kemudian menemukan rumah kosong yang sudah lama tak ditempati, terlihat dari dindingnya terdapat banyak sarang laba-laba. Ka'ab akhirnya berhasil menemui pemiliknya. Ia bermaksud menyewa rumah selama 1 minggu. Rumah ini aneh sekali, selalu menjadi pembicaraan masyarakat di sini, kata si pemilik rumah. "Apa yang terjadi pada rumahmu ini?" tanya Ka'ab. Kata beberapa orang, rumah ini didiami oleh jin Ifrit. Sudah banyak orang yang mencoba menempatinya, namun akhirnya mereka semua binasa, jelas si pemilik rumah. Ka'ab berkesimpulan rumah itu angker. Namun dia tidak ada pilihan dan menempati rumah kosong itu. Meskipun orang lain berkata demikian,
Saya sanggup tinggal di sini asalkan Tuan mengizinkan saya, pinta Kaab. Baiklah, saya tidak keberatan dan saya tidak akan meminta bayaran sedikit pun, jawab si pemilik rumah. Kaab akhirnya tinggal di rumah kosong nan angker itu. Malam itu, tidak ada hal ganjil. Hingga keesokan harinya Kaab berkeliling menjual barang dagangannya, dan ketika matahari hampir terbenam, ia kembali pulang. Alami keanehan. Malam itu Kaab mengalami beberapa keanehan. Matanya sulit sekali untuk dipejamkan. Kemudian dalam kondisi yang sepi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok bayangan hitam yang memiliki dua mata menyala-nyala seperti bara api yang mendekatinya. Maka secara spontan, Kaab terjaga dan membaca ayat kursi. Akan tetapi bayang-bayang itu tidak menghilang, malah sosok hitam itu turut mengikuti apa yang dibaca oleh Kaab, hingga hampir sampai pada akhir ayat kursi. Jin Ifrit terbakar sampai jadi abu, akan tetapi setelah Kaab membaca akhir ayat kursi wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim, bayang-bayang hitam itu lenyap dan suaranya sudah tidak terdengar lagi. Kaab heran dan ia terus mengulangi bacaannya hingga ayat kursi yang terakhir untuk memastikan bayang-bayang hitam itu benar-benar hilang. Lenyapnya jin ifrit itu disertai bau seperti barang yang terbakar. Keesokan paginya, Kaab mendapati di salah satu sudut rumah itu terdapat bekas-bekas abu seperti ada sesuatu yang telah terbakar. Di saat itu, Kaab mendengar suara gaib. "Hai Kaab, engkau telah membakar jin ifrit yang kuat. Dengan apa aku membakarnya?" tanya Kaab. "Dengan firman Allah, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim," jawab suara gaib itu. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.